Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Subpokok yang akan kita bahas yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kebenaran, dinamika pelanggaran hukum. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kebenaran. Agar perlindungan dan penegakan hukum berjalan optimal, pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perlindungan dan penegakan hukum harus menjalankan peranannya secara profesional. Pihak-pihak yang dimaksud yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat, dan komisioner KPK. Dasar hukum keberadaan lembaga penegak hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam bidang penanganan tindak pidana, Polri berperan sebagai penyidik utama yang menangani setiap kasus kejahatan secara umum dengan wewenang sebagai berikut. 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman umum diantaranya adalah
1. Peningkatan kesadaran hukum. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di negara Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, meliputi badan peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Proses peradilan atau mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang peradilan. Pengadilan merupakan tempat untuk melaksanakan proses peradilan. Berdasarkan jenis lembaga peradilannya, hakim diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Hakim agung, yaitu hakim pada Mahkamah Agung. 2. Hakim, yaitu hakim pada peradilan di bawah Mahkamah Agung. 3. Hakim konstitusi, yaitu hakim pada Mahkamah Konstitusi. Peran advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Secara khusus, tugas advokat adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, penyangkalan, memberi pembuktian, mendesak, sengketa disidangkan atau diputuskan perkaranya. Persyaratan untuk menjadi advokat. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. 3. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. 4. Berijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan hukum. 5. Lulus ujian yang diadakan organisasi advokat. Hak advokat. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kliennya. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela kliennya. Kewajiban advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. 3. Melakukan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. 4. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas-asas sebagai berikut.
1. Asas kepastian hukum. 2. Keterbukaan. 3. Akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan. 4. Asas kepentingan umum. 5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap hukum, dibuatlah sanksi. Dari semua jenis norma yang berlaku di Indonesia, norma hukumlah yang mempunyai sanksi tegas, nyata, mengikat, dan memaksa. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya pada pasal 10 KUHP diatur sanksi pidana berbentuk hukuman, mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan. Nyata berarti adanya aturan secara material yang telah ditetapkan kadar hukumannya. Misalnya pasal 338 KUHP menetapkan hukuman bagi pembunuhan paling lama 15 tahun. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang ditunjukkan dalam perilaku nyata berupa kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya.